Halo sahabat, dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah-Nya. Saya berdoa supaya Anda semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Hari ini saya bawakan tema tentang jangan anggap remeh hal-hal kecil. Nah saudaraku, coba kita perhatikan dalam kehidupan ini, seandainya saudara pernah tergelincir, bukan karena ada batu yang besar, bukan? Tetapi karena apa? Mungkin terpleset kulit pisang yang kecil. Mungkin ada kerikil atau gundu yang kecil. Jadi hal-hal kecil itu bisa membuat kita tersandung. Nah, keberhasilan besar itu juga dicapai dari hal-hal keberhasilan yang kecil. Kegagalan besar itu juga ada kontribusi hal-hal yang kecil. Mungkin saudara bertanya, hal-hal kecil apa yang bisa membuat kehidupan kita bisa rusak atau bahkan hancur? Nah, misalnya hal-hal kecil itu nyontek ya, atau misalnya di dalam perjalanan ada traffic light warna merah kita terobos saja, bohong-bohong kecil. Mungkin Anda mempunyai kebiasaan menyaksikan film-film porno, tidak ada yang tahu, itu merasa biasa-biasa saja. Atau mungkin saudara cakap-cakap kotor yang mungkin dianggap orang itu ya pergaulan begitu, dianggap remeh. Nah saudara, mari kita lihat di dalam Alkitab ada satu ayat yang indah bisa menjelaskan hal ini. Saya buka dari Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Apa itu rubah-rubah, saudaraku? Itu binatang ya, seperti bentuknya seperti anjing atau serigala kecil. Kelihatannya biasa, saudaraku ya, tidak seperti harimau atau singa kita langsung lari ya, karena melihat wah ini binatang buas yang mematikan. Kalau anjing-anjing kecil mungkin kita anggap remeh. Tapi saudaraku perhatikan, rubah ini satu binatang yang dia kelihatannya sepele, tapi kalau udah merusak tanaman, merusak satu lingkungan, itu bisa hancur semua. Dia punya hobi pelan-pelan ya, hari demi hari, tapi lama-lama itu tempat atau lingkungan atau tanaman atau kebun atau bahkan lingkungan perumahan bisa rusak semuanya karena rubah-rubah yang kecil. Nah, di sini dikatakan apa itu kebun anggur. Ya, rubah ini diusir, ditangkap supaya jangan mengganggu atau merusak kebun anggur. Kebun anggur itu menunjukkan satu kehidupan. Ya. Kebun anggur itu bisa juga merupakan rumah tangga kita, pekerjaan kita, ya. Kemudian hubungan kita dengan sesama, atau mungkin pelayanan kita di gereja. Jadi itu juga merupakan kebun anggur yang merefleksikan kehidupan kita, ya. Karena itu saudaraku, di dalam ayat ini dikatakan tangkap rubah-rubah itu supaya jangan sampai merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Nah saudara, kita sebagai orang percaya harus bertanggung jawab untuk menjaga kebun anggur kita masing-masing ya. Kita bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, dan juga pekerjaan kita. Itu adalah kebun anggur kita. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi saudaraku, kita diberi Tuhan tanggung jawab untuk merawat kebun anggur kita jangan sampai rusak ya, supaya jangan sampai hancur. Nah, saya mau bagikan ada 4 hal di mana kita bisa menjaga, melindungi kebun anggur kita daripada rubah-rubah kecil tadi. Coba perhatikan saudaraku. Yang pertama, jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu yang pertama saudaraku. Dalam Efesus pasal 4 ayat 27 juga dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 15 dikatakan demikian. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini berbicara tentang apa saudaraku? Dosa kecil. Jadi firman ini mengingatkan kita
jangan kita membiarkan atau membiasakan melakukan dosa-dosa kecil. Mungkin karena tidak ada yang lihat, mungkin karena teman-teman kita juga berbuat hal yang sama. Jadi ini kalau dibiarkan, dikatakan dia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Contoh sederhana misalnya, Anda kecewa karena perkataan seseorang. Langsung Anda sakit hati. Kemudian Anda membiarkan. Lewat hari ini, besok disimpan lagi sakit hatinya. Lewat seminggu, disimpan lagi sakit hatinya. Berbulan sampai bertahun-tahun. Nah saudara, dikatakan ini akan bertumpuk-tumpuk menjadi dosa. Dan kalau dibiarkan itu menjadi kepahitan. Kalau kepahitan itu bisa akan menyebar ke orang lain. Itu sebabnya dikatakan di sini, ia bisa melahirkan maut. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa ada rubah kecil ya masuk ke kebun anggur kita? Jangan kita biarkan, cuman satu rubahnya, baru segini kerusakannya. Jangan. Artinya kita harus usir rubah itu. Jadi dalam hal ini kita harus bertobat. Kalau ada dosa kecil, kita harus minta ampun. Kalau ada kesalahan sama pasangan kita atau anak atau orang tua, kita bisa minta maaf. Supaya apa saudaraku? Supaya itu jangan menumpuk-numpuk menjadi kesalahan besar, menjadi dosa yang besar. Jadi bagian pertama ini adalah jangan beri kesempatan iblis. Saudaraku, iblis itu jahat sekali. Kalau kita kasih area kecil kepada iblis, maka dia akan merebut begitu banyak area kehidupan kita. Karena itu selagi kita diingatkan Tuhan atau diingatkan teman atau diingatkan firman Tuhan bahwa ada rubah-rubah kecil, maka singkirkanlah itu, bereskan itu saudaraku. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah yang kedua, jangan tunda-tunda untuk membereskan. Hampir sama dengan yang tadi saudaraku ya. Artinya jangan menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil. Dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dikatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pastilah marah ya, bisa marah, pernah marah. Itu wajar, manusiawi. Tetapi dikatakan di sini, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Marah sama anak karena mungkin anak nakal, itu maklum. Tapi kalau udah sampai marahnya memuncak, marahnya terus menerus, akhirnya keluar kata-kata kutuk, kemudian dibalas lagi sama anak, sama pasangan kita, jadi ribut di rumah, dan itu kita biarkan berhari-hari. Bahkan dikatakan janganlah matahari terbenam. Berarti Tuhan ingin supaya kalau kita ada kemarahan atau kekesalan di hati atau kebencian, usahakanlah supaya beres satu hari itu saudaraku. Jangan terlalu lama. Karena apa? Karena itu nanti bisa menjadi jerat bagi kita. Ini diingatkan Tuhan, jangan menunda-nunda, ya. Jangan membiarkan berlarut-larut. Ada satu kisah saudaraku, ilustrasi, di mana ada sekelompok anak muda sedang camping, ya, di daerah yang dimana ada onta-onta, kandang onta di situ. Nah pada malam itu mereka ngobrol-ngobrol, ya. Kemudian tiba-tiba ada celah di kemah mereka, di mana ada kepala unta menjulur masuk. Kemudian temannya bilang, ada kepala unta. Yang lain bilang, nggak apa-apa, cuman kepalanya doang. Kemudian mereka udah mulai ngantuk tertidur ya. Tiba-tiba ada satu yang bangun, dia bilang, lehernya udah masuk. Lantas temannya bilang, biarin aja, baru lehernya doang. Udah tidur aja kamu, katanya. Nah saudara, kira-kira berapa jam kemudian unta ini udah masuk sampai setengah badannya, sepertiga badannya. Kita bahaya loh, nanti untanya masuk. Kemudian setengah ngantuk dia bilang, biarin aja, kan cuman sebagian aja. Nggak lama kemudian apa yang terjadi saudaraku? Benar, itu untanya masuk semuanya, dan tendanya rubuh dan mereka tertimpa sama unta. Banyak kerusakan. Kenapa saudaraku? Karena mereka menunda-nunda. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan biarkan rubah-rubah kecil terlalu lama menggerogoti kehidupan kebun anggur saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, sekolah, pola hidup saudara, pelayanan saudara. Ketika saudara diingatkan Tuhan hari ini berbicara tentang jangan tunda-tunda membereskan dosa, segeralah bereskan dosa, segeralah minta maaf, segeralah terbuka sama
teman atau sama sepelayanan atau sama teman di kantor. Supaya apa, saudaraku? Supaya hati saudara tidak ada kekecewaan, kepahitan, atau dosa-dosa yang disembunyikan. Nah, kita masuk kepada bagian yang ketiga. Bagaimana supaya kita bisa bebas daripada gangguan rubah, jangan sampai merusak kebun anggur kita. Yang ketiga adalah jangan jauhi ibadah. Ini penting, saudaraku ya. Kenapa? Karena ibadah inilah yang membuat kita bisa hangat, membuat kita bisa terlindungi, membuat kita bisa saling memperhatikan sesama teman-teman seiman. Nah, saya perhatikan saudara, ada banyak orang yang dia jatuh babak belur karena apa? Terlalu lama tidak mengikuti ibadah, tidak datang ibadah doa, tidak datang ibadah gereja, tidak mau ikut persekutuan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Itu ibarat seperti domba-domba yang makin lama makin jauh daripada gembalanya. Saudara tahu, kita sebagai domba ya, saudara dan saya, kita adalah domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus ya. Kalau kita ada di gereja lokal, maka gembala senior kita itu adalah gembala yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya supaya baik keadaannya, supaya jiwa dan rohaninya dilindungi oleh Tuhan. Nah, kalau domba itu terlalu jauh daripada gembalanya, maka dia menjadi mangsa empuk daripada binatang buas. Pak, saudara perhatikan, singa dan harimau itu mengintai. Kalau ada domba yang jauh tertinggal, maka itu yang diterkamnya. Dia tidak berani mendekati domba yang dekat-dekat dengan kelompok besar atau dekat dengan gembalanya. Nah, saya mau bacakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini berbicara untuk persekutuan atau ibadah, supaya kita saling memperhatikan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jelas, saudaraku ya, firman Tuhan berkata jangan. Kalau saya amati, saudaraku, bobot kata peringatan jangan di dalam Alkitab itu sama. Kalau dibilang Tuhan jangan menjauh dari ibadah, itu sama dengan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta. Jadi kita jangan anggap remeh, cuman menjauh dari ibadah gak apa-apa lah. Jangan, saudaraku. Karena ini Tuhan melalui penulis kitab Ibrani mengingatkan kita, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Lihat, saudaraku, apa untungnya ibadah? Kita bisa saling menasihati. Kita bisa minta pendapat teman seiman. Bagaimana menurut kehendak Tuhan, rencana Tuhan, apakah saya bagus untuk bisnis ini, atau saya nanti merencanakan menikah dengan siapa untuk anak-anak muda yang belum punya jodoh ya. Saudara perlu saling menasihati. Kemudian semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di dalam ibadah persekutuan inilah kita dikuatkan, kita bisa semakin semangat roh kita. Nah, saudara, ibadah itu punya kekuatan untuk melindungi kita. Ibadah itu punya kekuatan untuk memberikan kepada kita dorongan mendekat kepada Tuhan. Ibadah itu punya pengaruh atau punya kuasa untuk bisa kita dilindungi daripada jerat-jerat iblis. Ingat, saudaraku ya, rubah itu hal-hal kecil tapi yang bisa merusak kebun anggur kita. Karena itu yang ketiga ini penting, jangan menjauh dari ibadah, karena disitulah kita mendapat perlindungan Tuhan. Ada pagar, nasihat, saling memperhatikan, saling mendoakan. Nah, saudara, ada orang punya prinsip gini, ya, saya hari Minggu cukuplah beribadah. Kemudian hari Senin sampai hari Sabtu suka-suka saya lah. Saya mau berbuat dosa, saya mau hidup sembarangan, gak ada yang tahu. Nanti hari Minggu pagi saya datang ke gereja, saya minta ampun sama Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Senin mungkin dia masih dapat kekuatan, hari Minggunya gereja, Selasa, Rabu, hari Kamis berbuat dosa, Jumat, Sabtu, hari Minggu udah merasa tidak layak. Untung kalau masih datang ke gereja. Tapi kalau udah begitu tertuduh hatinya dan dia dengarkan suara iblis berkata, kamu sudah tidak layak untuk menghampiri Tuhan, tidak usah kau datang ke gereja, percuma kau. Saudara, apa yang terjadi? Hidupnya makin hancur, rumah tangga makin hancur,
pekerjaan makin hancur, kuliah makin hancur, hubungan dengan yang lain makin rusak. Kenapa saudaraku? Karena hidupnya sudah dikuasai dosa yang bertumpuk-tumpuk dan dia tidak punya kekuatan lagi untuk datang beribadah. Karena di dalam ibadah itulah dia dipulihkan, dia akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini penting sekali saudara. Bagaimana supaya kita jangan membiarkan rubah-rubah itu merusak kebun anggur kita. Intim dengan Tuhan. Artinya apa saudaraku? Bangunlah hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui saat teduh setiap hari, melalui doa pribadi, mungkin waktu sebelum tidur, atau doa dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Kemudian bangunlah mezbah penyembahan setiap hari. Ini penting saudaraku. Kenapa? Karena hidup ini setiap hari juga ada gangguan daripada iblis, serangan daripada roh-roh jahat, pikiran-pikiran negatif. Nah, kita perlu imbangi, kita perlu isi hidup kita dengan hal-hal yang positif dari Tuhan. Nah, ketika kita punya dosa kecil, ketika kita masih melakukan hal-hal yang kecil, lalu kita datang berdoa, kita mendengarkan suara Tuhan, lembut sekali saudaraku. Firman Tuhan yang manis, yang lembut, ada damai sukacita. Maka Tuhan mengingatkan kita, oh kita baru berbuat dosa, kemarin baru nyontek, kemarin baru melanggar traffic lalu lintas, kemarin baru ngomong kasar sama suami atau istri. Ketika kita disentuh firman Tuhan, maka kita langsung bertobat saudaraku ya. Ini penting, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada orang yang meremehkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Kepekaannya semakin tumpul. Nah, dia ngomong dengan pasangannya, ngomong kasar, sudah merasa biasa. Karena apa? Tidak ada yang mengingatkan dia. Tidak ada firman yang sebagai pagar untuk melindungi dia daripada jerat dosa. Kemudian itu yang terjadi saudaraku. Akhirnya dia ngomong kasar terus sama istrinya. Ini contoh saudaraku. Dan sampai suatu saat istrinya, karena udah nggak tahan lagi, setiap hari ngomong kasar seperti kebun binatang, dan suaminya merasa biasa-biasa aja, tidak ada perkataan maaf, tidak ada berusaha untuk memperbaiki hubungan. Maka apa yang terjadi saudaraku? Dan ini bisa terjadi. Suatu saat suaminya bangun pagi, dia terkejut. Kenapa saudaraku? Karena di meja tempat tidurnya sudah ada secari kertas bertuliskan, "Goodbye Papa, sayonara, Yahobu, Horas. Aku tidak tahan lagi Papa hidup satu rumah dengan gorila seperti Papa." Sudah terlambat saudara. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Rubah itu sudah menghancurkan rumah tangga. Karena apa? Karena membiarkan, tidak membereskan, dan tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang mengingatkan. Tidak ada lagi alarm yang mengingatkan kita supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Nah saudaraku, hari kita belajar, ada pelajaran yang indah, yaitu jangan membiarkan rubah-rubah kecil itu merusak kebun anggur. Ketika kita tahu ada rubah-rubah kecil, apa itu saudaraku? Nyontek, mungkin film porno, atau mungkin kata-kata kasar, kata-kata porno, dan sebagainya saudaraku ya, kata-kata yang menyakitkan teman. Sebab ketika saudara mendengarkan video ini, saudara diingatkan Tuhan, maka ambil action saudaraku. Jangan tunda. Saudara bisa balas WA atau telepon, atau hampiri dia bilang, maaf ya. Saudara, ketika saudara mengucapkan maaf, maka itu memperbaiki hubungan kembali. Ketika saudara minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan menyucikan Anda dan saya dengan darah Yesus. Darah yang mahal menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Amin. Oke saudaraku, ingat, jangan biarkan rubah-rubah kecil mengganggu kebun anggur kita. Ada 4 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang kedua, mungkin sudah terlanjur ada dosa kecil. Jangan tunda-tunda untuk membereskan dosa-dosa kecil. Yang ketiga, jangan menjauhi ibadah. Karena di tempat ibadahlah kita bisa dikuatkan. Dan yang keempat, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu nanti akan senantiasa membangun damai, sukacita, kasih yang membuat kita semakin peka di dalam Tuhan. Jika Anda merasa diberkati lewat program video ini, maka jangan lupa like, share, berikan komen, mungkin ada masukan atau untuk judul-judul yang akan datang untuk disiapkan, dan juga subscribe agar program video ini semakin berkembang.
Sampai jumpa di lain waktu. Keep on fire, be inspired. Tuhan Yesus memberkati.